radhiyallahu anhu telah berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan luar biasa. Sayyidina Anas khadim pelayan Rasulullah mulia. Nyata menjadi khadim itu beratnya, tantangannya luar biasa. Kita udah siap segala-galanya kalau khadim, pelayan yang melayani Rasul. Kadang-kadang jarang yang kuat, bukan orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya khadim itu ujiannya berat banget. Kita jangan lagi sama Rasulullah ya, sama ulama juga kadang-kadang belum bisa. Kadang-kadang banyak hal-hal yang yang dilakukan oleh ini kadang-kadang nggak pas sama kita. Itu kadang-kadang ujian. Sedangkan kalau adab-adabnya itu ketika seorang yang melakukan hal di luar itu kadang-kadang kita nggak boleh seuzon, yang berat di situ. Ya, kalau di khadim itu harus siap mental, siap hati, segala-galanya. Ya. Kadang-kadang orang kalau semakin dekat ya, semakin merasa akrab. Dalam keakraban itu kadang-kadang kita bisa jadi sulul adab. Makanya kalau Izen gambarin matahari sama bumi itu dilepas sama Allah. Jadi kalau seandainya dideketin aja dikit, maka bumi itu akan hangus, tumbuh-tumbuhan akan mati, kita akan hangus. Nah, seperti itu. Jadi kedekatannya harus benar-benar bisa mendekatinya. Kalau sampai kedekatan itu mempengaruhi ya, orang baik, maka jadi akan hangus, bukan kitanya, bukan dianya, kita yang akan hangus sendiri. Innal arda tunadi kulla yaumin bi asri kalimatin. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, luar biasa nih bahasanya ya Allah. Sesungguhnya bumi itu akan menyeru pada tiap-tiap hari itu dengan 10 seruan kalimat. Ini diserukan kepada anak Adam yang melakukan berlaku sewenang-wenang di atas permukaan bumi sebetulnya. Orang yang melakukan sewenang-wenang di atas permukaan bumi, maka bumi ini akan menyeru setiap hari dengan 10 kali seruan. Itu 10 kalimat. Apa kata bumi? Wa taqulu, berkata bumi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tas'a ala zahri, berjalan engkau pada tiap-tiap arah ya. Mana ngalor ngetan ngidul ya, itu utara selatan, kemudian ya kulon ngetanin jalan ila kulli jihadin, bahwa engkau ini berada di atas punggung aku. Wa masirika bi batni,
ingat bahwa tempat kembali engkau adalah ke dalam perutku. Ya, ay marji muka bibat. Tempat kembalinya engkau ini dalam perutku. Silakan kau kemana saja berangkat. Mau ngetan, mau ngulon, mau ke utara, mau ke selatan, apa yang kau kerjakan silakan. Tapi ingat bahwa tempat kembali kamu itu ke dalam perutku. Ya, kau berjalan di atas permukaan ini ke arah mana saja silakan. Ya, mau ke arah selatan, ya, ke arah utara, ke arah timur, ke arah barat, silakan kemana aja kau berjalan silakan. Tapi ingat, wa masiruka fi batni, tempat kembali kau ini adalah dalam perutku. Tidak akan pernah ya kamu ini terhindar akan masuk ke dalam perutku. Ini bagi orang-orang yang berlaku sewenang-wenang di atas permukaan bumi ini. Bumi ngancam sebetulnya. Ya, kapan dia masuk ke bumi ini? Ya. Sedangkan orang yang sholat saja kan langsung digencet sama bumi, hancur remuk ya badannya. Dalam kitab Nasu apa Arborosail itu ya, ada 15 siksaan di dunia, 6 belum lagi masuk ke dalam kubur, dan belum lagi masuk ke bangkit dari alam kubur manusia itu. Di antaranya akan digencet, dihimpit oleh bumi itu sendiri. Wa ta'si ala zahri wa tu'adzabu bi batni, maksiat engkau ya di atas permukaan atau di atas punggungku. Maksiat engkau kepada sang khaliqaka, maksiat engkau kepada penciptaan engkau, pada Allah Subhanahu wa taala. Ala zahri, atas punggungku, wa tu'adzabu bi batni, dan akan disiksa engkau besok ketika masuk ke dalam perutku, nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala perutku ini. Kemudian wa tadhaku ala zahri, dan tertawa engkau ala zahri, di atas punggungku banyak tertawa, banyak gembira ya, di atas punggungku. Wa tabaki bi batni, dan engkau akan menangis nanti dalam perutku. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, idza dohakal alim dohkatan majja minal ilmi majjatan. Ya, jika tertawa seorang alim, dohkatan satu kali tertawa, majja minal ilmi majjatan, maka akan hilang daripada ilmu itu sendiri, majjatan sekali hilang gitu. Artinya tertawanya sih tertawa sampai terbahak-bahak gitu. Ya, saya sampai lupa, sama kalau terbahak kan lupa. Karena terbahak itu sampai gelagak-gelagak gitu kan. Sampai lak-lakan kelihatan kadang-kadang. Gitu ya. Ini tawanya setan sebetulnya. Girang buat setan kalau habis goda manusia berhasil, itu setan tawanya luar biasa itu. Sampai mangap-mangap tawanya. Sampai tulang pinggang, enggak setan. Karena mulut lebar, gigi kelihatan semuanya. Wataprahu, dan bersenang-senang. Maksud taprahu ini bergembira, senang-senang. Ya, itu poya-poya. Ala zahri, di atas punggungku, wa tahzanu bi batni, dan akan bersedih engkau pribadi dalam perutku. Kenapa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bersenang-senang di alam dunia. Karena dunia bukan tempat senang-senang ya. Tempat darul amal ya, beramal. Surga apa? Akhirat darul jaza ya. Dunia ini tempat bertani, tempat capek.
Ya, tempat capek, nggak ada lagi tempat capek dunia. Makanya dunia mah capek semua, nggak ada yang nggak capek. Semuanya capek. Kalau nyari senang di kuburan. Jadi juga kalau di dunia capek. Dunia capek ibadah. Dunia capek taat. Ya. Dipakai mengabdi kepada Allah Subhanahu, dunia capek itu. Nah, di kuburannya dia akan senang istirahat. Ya, beristirahat. Al-mautu ya lil mu'mini apa tuh? Rahatan lil mu'minin. Al-mautu rahatun lil mu'minin. Mati itu adalah tempat istirahatnya orang mukmin. Kenapa? Dunia capek. Sholat capek, puasa juga capek. Ya. Kemudian zakat capeknya duitnya. Ya, tidur. Nganggur siapa yang nganggur? Capek. Nganggur capek nganggur ya. Itu pegawai begitu. Ya. Yang nganggur makan yang lihat itu capek bini capek. Gua capek ngeliatin lo dah. Yang liatin capek. Yang liatin capek. Tidur capek, makan capek. Hari gak capek. Maksiat capek, taat capek. Bahkan capean taat ketimbang maksiat. Gitu. Ya, orang punya banyak boleh korupsi, capek tampil. Tahu ketahuan, tiap hari nggak tenang. Tenangan kita nggak jadi ketimbang punya banyak tapi hasil korupsi nggak tenang pisannya tiap hari. Tidur kagak bisa nyak. Tahu ketahuan. Baru ketahuan ada mau kontrol KPK, masa gitu. Ya, audit ini nggak bakal bisa tenang sampai kapanpun, capek hidupnya. Ya, makanya dengan capek ibadah. Nah, kenapa? Kata Sayyidina Ali, inna minas sugli yakfika ta'atu syuglan. Sungguhnya daripada kesibukan yakfika ta'atu syuglan. Cukup buat kamu ketaatan itu adalah jadi sibukan. Karena taat sibuk yang dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kesibukan yang akan manfaat buat kita nanti di akhirat. Maka segala apapun baik haliah duniawi kita usahakan bisa jadi amalan ibadah amalan taat. Bisa tidur aja bisa jadi taat, makan bisa jadi taat, minum bisa jadi taat. Gitu. Kerja bisa jadi taat. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan baik amalan-amalan dunia usahakan bisa jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Sungguhnya daripada kesibukan yakfika ta'atu syuglan, maka cukup ketaatan itu adalah bagian daripada kesibukan. Kemudian wa tajma'ul mala ala zuhri, mengumpulkan engkau al mala akan harta ala zuhri di atas punggungku, wa tandamu dan akan menyesal engkau pribadi dalam perutku. Kenapa ngumpulin harta sampai menyesal nanti di dalam perut bumi? Kenapa? Karena harta yang dikumpulkan itu adalah harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tunfiqu fi ta'atillah taala. Ya, ngumpulin harta, dibanyakin harta, udah banyak harta disimpan, nggak dijakatin, nggak dikeluarin, nggak diberikan kepada ya yang membutuhkan, tidak pakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru nanti akan menyesal selama-lamanya di alam kubur. Harta yang ditinggalkan itu. Makanya gak enak-enaknya. Rata-rata kalau para nabi ya, ini Nabi Muhammad gak ninggalin apa-apa. Meninggal dunia. Ya. Gak ada ninggalin tanah. Ninggalin rumah, agak rumahnya buat kuburan. Ya, rumahnya buat kuburan beliau Rasulullah, kuburan Sayyidina Abu Bakar, kuburan Sayyidina Umar. Itu di dalam kuburan cuma 4x4. Rumahnya 4x4. Kita mas kamar doang ya. Gitu. Dia mah satu rumah 4x4 Rasulullah.
Ya, buat kuburan 3 habis itu masih ditempati sama Sayyidina Aisyah. Udah pakai kuburan itu masih ditempatin Sayyidina Aisyah. Kir, ya, 4 kali 4 rumahnya. Kita 4 kali 4 itu kamar mandi. Ada kamar mandi 4 kali 4. Luar biasa. Rasulullah mah rumahnya segitu, tapi bahagia baik. Bahkan Rasul saat minggu bahagia, ya, baiti zanati, rumahku surgaku. Itu. Oke, bahagianya rumah itu tergantung yang ngisiin. Pada hakikatnya yang bikin bahagia di dalam rumah itu adalah penghuninya, kebahagiaan hatinya. Ya, hati ibarat dengan qanaat, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah rumah yang menjadi rumah surgaku itu, kebahagiaan hati. Rumah gede gimana juga kalau hatinya gak bahagia mah tetap aja kagak enak. Ya, pengen rumah gede, udah rumah gede pengen gede lagi, udah gede pengen isinya apa ini ya yang mengenakan, udah repot itu. Itu kadang-kadang kayak gitu. Kemudian watakulul harama ala zahri, kau makan barang haram ala zahri, di atas punggungku. Ingat, watakul kadidanu fibatna, dan akan makan kepada engkau nanti didan. Didanu belatung-belatung, didan itu jamak. Dudun, dudani, ya, dudun, dudani, didanu jamak, ya, itu. Kema taksir, akan makan kepadamu ad-didanu, apa belatung-belatung pribadi dalam perutku. Dudun, itu belatung. Kecuali orang yang dikhususkan oleh Allah, masuk orang yang muazin setiap hari aja, ya, azan tiap hari, itu nggak akan dimakan belatung dengan tujuan lillahi ta'ala. Ini nggak makan belatung. Awet menghafal Quran dan mengamalkan Al-Qurannya, itu juga akan awet. Orang alim ngamalin ilmunya, itu juga termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah, ya awet. Apalagi para nabi, para anbiya, itu udah pasti ketika digali sekalian juga pasti masih utuh. Ya, para nabi, para syuhada, ya, para rasul, semuanya itu masih utuh semuanya. Karena kalau nabi mah haram biasanya dimakan oleh bumi, gak bakal dimakan oleh bumi. Walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun, ini jasadnya masih utuh seperti biasa. Makanya para nabi kalau digali pasti sama yakin 100% itu bahwa badannya masih utuh, gak akan dimakan oleh tanah. Itu para anbiya. Karena dalam hadis haram tanah makan jasadnya para anbiya. Gitu. Dan jangan lagi anbiya, para ulama-ulama yang solihin, para syuhada, itu kan akan utuh dalam kuburan. Ini keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang istimewa bisa seperti itu karena kekuasaan Allah semuanya. Bakalan bisa makan daripada tubuh, ya, para anbiya. Nah, manusia biasa termasuk muazin, ya, bukan nabi, bukan apa, asal dia ridho karena Allah azannya 5 waktu, itu akan utuh di kuburan, gak akan dimakan oleh belatung. Wa takhtalu ala zahri wa tudillu di batni, ya, wa takhtalu angkuh, arogan, congkak, sombong, ujub, ya, berwaktu sewenang-wenang, itu takhtalil. Arogan, sombong, sewenang-wenang, takhtalil.
ala zohri, di atas punggungku, bergaya hidup dengan sombong, angkuh, arogan, ya. Ingat waktu itu bibatnikan akan menjadi hina engkau, tasiru dalilan, akan menjadi hina engkau pribadi di dalam perutku. Bagaimana diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka isbal izar fa inna isbal izari minal makhilah wa yuhibbullah ini urun samata wa ayyaraka bi amrin wa bika fala tu'ayyirhu bi amrin wa bihi wadahu yakun wa baluhu alaihi wa ajru laka wa la tasubanna ahada. Nabi, hati-hatilah kamu wa isbalal izar, akan mengulurkan kain, ya, kain sampai ke bawah seret-seret. Itu simbol biasanya. Simbol apa? Simbol kesombongan. Gitu. Ya, pakai kain sampai ngengser. Gitu. Biasanya gitu, baru megang HP, mantap. Ya. Jalan juga lain, kayak kainnya lain. Kenapa Paina isbal izat minal mahilah? Karena sungguhnya ya mengulurkan daripada kain itu minal mahilah, daripada apa? Daripada kesombongan, kecongkakan. Ya. Wala yuhibbu Allah, tidak mencintai Allah akan ya kesombongan itu. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka, dan jika seseorang satama mencaci ya kepada engkau, wa ayyara, dan menghina orang itu kepada engkau, bi amrin wa bika, dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Kita punya kecelaan dihina sama orang, ya gitu. Kadang-kadang kita dicaci sama orang lain, ya. Kemudian wa ayaroka itu dicela, ya, oleh orang lain. Bi amrin wa bika, dengan sesuatu yang sesuatu itu ada pada diri engkau. Ada kecelaan pada diri kita, kita yang mau dicela emang ada kecelaan pada diri kita. Fala tu'ayyirhu bi amrin wa bihi, dan jangan engkau mencela kepadanya bi amrin wa bihi, dengan sesuatu yang ada padanya. Biarin kita lebih baik dicela, walaupun dia ada celaan, jangan kau cela dia. Ya, biarin dia mencela kita, biarkan dia maki kita, ya, dengan sesuatu kecelaan yang ada pada diri kita. Ya, tapi para tu ayiru bi amrin wa bihi, dan jangan engkau ya mencela itu, ya, menghina dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Apa sebabnya? Wadahu yakunu wa baluhu alaihi. Ya. Kalau kita tidak balik mencela kepada orang yang mencela kita, kalau kita tidak balik mencaci dengan apa yang dia caci kepada kita, ya, wadahu, dan tinggalkan oleh kamu padanya. Yakunu wabaluhu alaihi, dan ada wabaluhu, akibatnya itu alaihi, terjadi pada dirinya. Bahkan wa ajruhu laka, pahala buat kamu, dia ya dapat wabal, ya, yakun wabaluhu alaihi, itu akan terjadi wabaluhu, akibatnya dia celah itu kembali kepada dirinya, sedangkan kamu dapat pahala. Wa tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali kau mencaci kepada seseorang. Biarin, maka lebih enak dicaci ketimbang mencaci, lebih enak dihina ketimbang dihina. Itu makanya Rasulullah salah satunya itu, lapang dadanya Rasulullah. Rasul sering dihina tapi tidak pernah menghina. Rasul dicaci maki, Rasul tidak pernah mencaci maki. Ya. Bahkan Rasul sampai diusir, tapi Rasul tidak pernah mengusir orang lain. Ya. Dari Mekah diusir Rasulullah. Setelah diusir bukan diantar, disusul, dicari Rasulullah itu, dan yang dibunuh. Tapi ketika Rasul terjadi futuh Mekah, orang-orang yang tadi mengusir Rasulullah SAW itu terjadi futuh Mekah. Ini mereka kembali, bahkan pada takut kepada Rasulullah SAW, takut diusir, takut dibunuh oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya, malah dirangkul sama Rasulullah.
Padahal dulunya waktu itu dia ngusir, dia mencaci, dia maki segala macam. Makanya pada takut nemuin Rasulullah ketika terjadi Futuh Mekah. Malah dirangkul sama Rasulullah ya ketika sampai, enggak bakal aku ini mengusir, mencaci kepada kamu dan tidak akan pernah membunuh. Itu Rasulullah. Ya. Kalau kita kan terbalik, orang nyaci dicaci, jadi samanya. Ya jadi nggak ada apa, nggak ada pahala buat kita. Jadi sama. Kalau sering mendingan banyakkan kita. Dia ngomong sekali kita 5 kali, nah dihitung sama dia. Nggak banyakkan ente salahnya. Jadi dihitung loh. Kalau banyakkan kita mencacinya, kita kalah. Kita orang ngomong aja dudain, ngomong doang dudain. Gitu. Kan beda itu, lebih parah lagi. Nah seperti itu. Wa tamshi berjalan engkau masrun bergembira ala zuhri di atas punggungmu, wa taqau hazinan. Ingat pada suatu saat nanti kamu akan turun, akan singgah ya di perutku ini hazinan dalam keadaan bersedih. Ya, senang-senang gembira-gembira di atas permukaan jalan dengan gembira atas permukaanku, di atas punggungmu, maka kamu akan singgah nanti. Tanzilu hazinan ya ala zuhri. Ya, tanzilu turun atau singgah ya di dalam perutku dalam keadaan bersedih. Wa tamsi fi nuri syamsi wal qamari wasiraj, dan engkau berjalan fi nuri syamsi di atas cahaya matahari, wal qamari atas bulan, cahaya bulan. Jadi pada cahaya bulan, wasiraji berada cahaya pada cahaya lampu pelita ya. Kalau sekarang listrik lah ya. Ala zuhri al-punggungku wa taqau bidulumati fi batni, dan engkau akan jadi di dalam kuburan ini, dalam perutku ini, dalam keadaan gelap gulita. Itu buat nerangin banyak ya. Salat bakal nerangin kuburan kita, baca Quran buat nerangin kuburan kita. Termasuk kita baca la ilaha illallah juga termasuk bakal nerangin kuburan kita. Salat malam 2 rakaat aja gitu. Atau dalam kita bahas rakaat ya, untuk ya menerangi daripada gelapnya kuburan kita, itu termasuk sholatul lail, walau rakaatan dalam itu, walaupun hanya 1 rakaat, ini bakal bisa menerangi dalam kuburan kita. Itu banyaknya amalan-amalan yang kita ya amalkan, ini bisa menjadi penerang dalam kuburan kita. Wa tamshi alal majami, berjalan engkau alal majami di atas perkumpulan-perkumpulan manusia. Ya, itu. Kumpul sana, kumpul sini, rombong sana, ngerombong sini. Ya, dari seluruh muka bumi kita enak ngaji juga. Kumpul ya di pos rona juga, kumpul di mana-mana kita sering kumpul ya, tapi ingat ya, itu. Wa taqau wahidan bi badni, dan kamu nanti akan menjadi sendiri di dalam kubur, munfaridan bi badni, ya, akan sendiri di dalam perutku. Ini adalah seruan daripada bumi yang kita pakai jalan setiap hari, yang kita pakai duduk setiap hari, yang kita pakai tidur setiap hari, yang kita pakai kerja setiap hari, yang kita pakai ibadah setiap hari. Nah ini seruannya, ya, makanya ngeri banget kalau begitu, ya, ngeri banget. Kalau kita tidak pakai, ya, makanya kita banyak bikin petilasan yang baik-baik sebetulnya. Ya, termasuk ini kan kita bikin tapak tilas ya, kumpul di tempat ini bikin tapak tilas ya, di bumi ini kita pakai untuk ibadah, nanti ini bumi jadi saksi kita pakai ya, kita pindah kemana bumi jadi saksi, tempat kemana kita yang ngaji jadi saksi semuanya, luar biasa. Bahkan kita sholat berangkat kemana-mana kita kudu sholat tuh, karena bumi-bumi yang kita pakai sholat di mana-mana itu akan jadi saksi untuk yaumul qiyamah. Bahkan dalam kitab Abu Rasail tidak ada bumi yang dipakai sujud 1 kali sujud oleh manusia, maka bumi itu akan menangis ketika orang itu meninggal dunia. Jadi kalau bumi yang pakai sujud sama kita,
maka ketika orang itu meninggal dunia, maka bumi itu ikut nangis. Yang pada pakai sujud. Maka kita berangkat kemana-mana banyakin. Ya kalau bisa, di mana kita berpijak, di sana kita melakukan ibadah. Sholat kita pakai sujud. Tempat-tempat di mana kita singgah di sana, usahakan kita pakai untuk sholat, untuk ibadah. Gitu. Nanti karena jadi saksi di hadapan kita. Bahkan ngomong ke bumi nanti di mana? Di hadapan Allah. Yauma tuhadisu, yauma idzin tuhadisu akhbaruha bi anna rabbaka awala. Itu pasti ya, Al-Qur'an menyatakan. Ya, yauma idzin tuhadisu akhbaruha. Pada hari kiamat nanti tuhadisu akan berbicara bumi, akhbaruha akan cerita-cerita bumi itu, menceritakan apa yang dilakukan di atas permukaan bumi ini. Bumi akan cerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang kita pakai apa? Ngaji, tempat yang kita pakai sholat, tempat yang kita pakai itu akan bicara. Semakin banyak tempat kita pakai untuk ibadah, semakin banyak saksi-saksi yang akan menceritakan hal ikhwal kita yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Gitu. Jadi nggak tinggal diam. Makanya bumi aja udah ngomong waktu kita masih hidup. Ya, ini kata Anas bin Malik, ngomongnya tadi 10 kalimat itu. Makanya ya kita berusaha kemana-mana kita berangkat, usahakan di sana ada tapak tiras kebaikan kita. Ya, tapak sujud kita, tapak ibadah kita. Gitu. Itu insya Allah ya bumi-bumi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita pakai juga kain, peci semuanya. Ya. Ini termasuk apa? Saksi juga, termasuk pori-pori kita. Ya. Anggota tubuh kita. Karena mulutnya dikunci. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kunci tangan, kaki, tangan bicara. Mata jadi saksi, semua anggota badan, bahkan termasuk kalau kata Abu Hurairah nanti pori-pori itu juga bisa ngomong di hadapan Allah. Kulit kita akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang pernah kita lakukan waktu di alam dunia. Ini ya. Saksi semuanya. Makanya alhamdulillah pada malam ini kita masih dengan iradat Allah, qudrat Allah, kita berada di tempat yang baik. Mudah-mudahan jadi saksi buat kita. Dan saya baca dalam kitab Tadbirul Qulub, tertarik bahasanya. Ini bikin saudara ya, cinta kepada persaudaraan karena Allah itu justru akan mengajak masuk ke dalam surganya Allah itu dari saudara-saudara itu. Baca dalam kitab Tadbirul Qulub ya seperti itu. Jadi saudara-saudara yang fillah, saudara-saudara yang berada di jalan Allah, termasuk haji kan saudara di jalan Allah. Nah, makanya kita perkuat ya, kita perbanyak ya, saudara-saudara kita ya, di mana saudara itu berada, dan kita cintanya karena Allah, cintanya karena Allah, benci juga karena Allah kepada saudara itu. Nanti insya Allah itu akan membawa kita justru ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dicari nanti ya, dicari, tapi jangan pengen ke neraka ya, naudzubillah min. Jadi nggak kuat kita ya Allah, berat banget. Kadang-kadang jadi apa? Jadi bercandaan, pada penjahat apa itu ya? Karena nggak ada panas seperti panas neraka, sangat panas sekali. Karena dalam ini asapnya aja tuh yang membuat api dunia itu, asapnya aja itu sebetulnya ya segitu, berapa kali disaring ya, ini buat api dunia doang ya, berapa puluh kali nyaring, jadi kita pakai tuh api dalam ini segitu. Kalau aslinya ini akan terbakar alam dunia ini walaupun sebentar mereka. Kalau asli api nerakanya akan terbakar semuanya ya di dunia ini, karena saking panasnya daripada api neraka. Ini udah berapa kali nyaring, nggak tahu. Kalau yang ada di dunia nggak bakal sanggup ya.
berat. Ya mudah-mudahan kita minta sama Allah dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah kita diselamatkan daripada api neraka. Gitu. Ya. Jangan sama jangan sampai alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak sampai ke sana. Pengen diselamatkan sama Allah pun amal kita sedikit. Ya makanya Allahumma ajirna itu sampai ya 7 kali kita disuruh Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allah selamatkan aku daripada api neraka, selamatkan aku daripada api neraka. Kalau gitu sekali. Ya saking dahsyatnya daripada api neraka itu sendiri. Bikin banyak tapak tilas ya. Tadi malam Kamis ada juga tuh ngaji ya, jadi apa ya, berangkatnya ziarah ujung-ujungnya juga ngaji. Kemarin walaupun di atas gunung angin kencang tetap ngaji terus jadi berhentinya ngaji, bukan apa, bukan pelesiran, bukan nyari pengaji. Jadi di mana aja ngaji, di atas air udah kan jangan ya. Terus di bawah gunung, kaki gunung apa? Cermai ngaji juga. Kemarin di atas gunung. Gitu. Tetap ngaji tangkil kawal. Apa ini ngaji Syaribat kemarin. Enak jadi malah enggak dipakai tamasa yang lain. Jadi akhirnya pakai ngaji bersejarah. Enak itu. Jadi saya bilang bikin tapak tilas begini nih, kita pertama kali sini, tapi kita pengen ngaji. Mudah-mudahan jadi apa? Jadi saksi juga tapak tilas kita. Itu. Di atas air udah, di bawah gunung udah, di atas gunung udah. Jadi enak lah. Gembira aja Rasul. Jadi hiburan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita, menjadi sebab kita semua ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah menguatkan iman Islam kita, mati dalam keadaan membawa iman, Islam mati dalam keadaan husnul khotimah. Pengen kumpul di sini, kita juga pengen kumpul nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan bahagia. Kita ketemu lagi nanti ya, mudah-mudahan ya. Ada kayak masing-masing kita jadi saksi ini masing-masing kita bisa bantu, bisa tolong. Itu doang harapan, nggak ada apa-apa ya. Ada lagi harapan kita semacam itu, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.